Saya memanggil ketiga paslon untuk berdiri di depan tempat yang telah disediakan. Kita akan mendengarkan visi misi dari ketiga paslon. Kita akan memulai. Sudah siap ya? Siap. Tes. Ya, cek dulu. Satu. Cek. Oke, cek. Oke. Tes. Satu. Baik, oke. Saya berikan kesempatan kepada paslon pertama untuk sebelum saya sampaikan, saya berikan dulu kesempatan kepada pendukung paslon pertama untuk menyampaikan yel-yelnya. Sudah? Sudah, silakan duduk. Ingat ya, pada saat acara sedang berlangsung tidak ada lagi teriakan. Jadi saya berikan kesempatan dulu. Baik, kepada paslon pertama, Anda akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misi. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Forum Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Kapolres, Pak Kajari atau yang mewakili, Pak Wakil Ketua DPR, yang saya hormati para komisioner KPU, Bawaslu beserta seluruh stafnya, yang saya hormati Ketua Partai Politik, anggota DPR yang hadir pada hari ini, yang saya hormati moderator dan penulis yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Kami, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Natsir Ali Mukhtar, yang lebih dikenal dengan akronim NAM, menyusun visi misi dan program berdasarkan hasil dari kunjungan kami ke seluruh desa kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Melihat kebutuhan masyarakat, potensi wilayah dan sumber daya alam, permasalahan yang masih ada, sebagai visi bersama yang dibangun dengan melibatkan pentahelix pemangku kepentingan, yaitu akademisi, swasta, Pemda, masyarakat, dan media, dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami, NAM, akan menjalankan 5 agenda pembangunan. Namun, pada debat malam ini, siang ini, hanya membahas 3 agenda pembangunan NAM, yaitu pengembangan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur wilayah, pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Kami secara singkat NAM menyampaikan hasil dari pengamatan pada seluruh desa kelurahan bahwa masih perlu melanjutkan pembangunan yang telah diwujudkan oleh unsur pemerintahan sekarang. Di antaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni, 14 desa yang belum memiliki PLTS dan pelabuhan. Namun, serta masih 15 desa yang belum tersedia fasilitas penyediaan air minum. Konsep pembangunan ekonomi yang kami NAM susun adalah pembangunan yang berbasiskan sumber daya lokal, baik SDA-nya maupun SDM-nya, dengan melakukan transformasi budaya dari konsumen menjadi produsen, melalui hilirisasi atau sistem petik olah jual dengan teknologi industri dan digitalisasi pemasaran, yang didukung dengan bahan baku dari program hilirisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep pembangunan yang saya sampaikan tadi ditunjang oleh potensi unggulan Selayar pada sektor perkebunan seperti kelapa, cengkeh, jambu mente, serta padi dan jeruk keprok pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Dari konsep petik olah jual berdasarkan potensi lokal, kami NAM akan menerapkan perwilayahan komoditas dengan membangun desa nelayan pada wilayah yang profesi penduduknya mayoritas nelayan, desa tani pada wilayah yang memiliki potensi pertanian,
Desa wisata pada wilayah yang memiliki destinasi dengan daya tarik yang kompetitif. Desa koperasi pada wilayah yang memiliki koperasi yang melayani dan memajukan taraf hidup masyarakatnya. Dilanjutkan Pak Wakil. Sebagai orang pulau, berdasarkan kunjungan kami ke seluruh desa, maka penerapan pengwilayahan komunitas kita fokuskan kepada wilayah 1. Pulau Jampea sebagai lumbung padi Selayar. Pulau Benerate sebagai sentra peternakan kambing. Pulau Kalotoa sebagai sentra tanaman pisang. Dan Pulau Karumpa sebagai pusat Ya, waktu. tempat. Ya. Baik, silakan. Tetap aja berdiri, Pak ya. Baik, untuk itu kita akan lanjutkan kepada paslon nomor 2. Sebelum paslon nomor 2 menyampaikan visi misinya, saya berikan kesempatan dulu kepada para pendukungnya untuk menyampaikan yel-yel. Silakan. Iya, baik. Kita akan lanjut masuk ke paslon nomor 2. Tolong ya. Tolong dulu timernya. Timer, itu timernya enggak kelihatan. Jadi orang bicara tidak bisa ini mengatur. Baik, baik. Munculkan dulu timernya. Baik, 5 menit dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati kawan-kawan dari KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini, para panelis, kawan-kawan para calon bupati dan calon wakil bupati, segenap hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan ini, dan wabil khusus masyarakat Selayar yang menyaksikan debat pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan saya berdua ini, Adi Ansar dan Haji Swadi, sebelum tampil di panggung ini, kami berdua adalah anggota DPRD. Saya kebetulan anggota DPRD Provinsi, mantan, dan beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten. 2 tahun terakhir ini kami sudah mengelilingi Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami sudah mengunjungi di hampir 11 kecamatan, di 81 desa dan 7 kelurahan. Dan di 238 lingkungan, 238 dusun dan 27 lingkungan. Dari perjalanan kami, terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat, aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Nah, aspirasi itulah kemudian kita ramu ke dalam kami punya visi dan misi. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Selayar yang cerdas, sehat, berakhlak, maju, dan sejahtera. Nah, visi ini kemudian kita turunkan atau kita breakdown menjadi misi. Misi kami itu dibagi ke dalam 6. Namun pada kesempatan ini karena waktu sangat terbatas, kami akan singkat-singkat. Misi pertama adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, kami sudah melihat sejumlah persoalan. Persoalan pokok yang utama adalah rendahnya siswa kita yang tamat itu melanjutkan pendidikan tinggi. Olehnya itu kita akan merancang sebuah beasiswa yang bagus, sebuah bantuan biaya pendidikan, yaitu pendidikan gratis untuk semua adik-adik kita yang tamat. Terus yang kedua, kesehatan yang prima, pelayanan prima, dan kesehatan yang gratis, betul-betul yang gratis. Nanti kita akan berikan pendalaman. Kemudian yang ketiga, terkait dengan infrastruktur, kita akan mencoba untuk menjaga keseimbangan antara kepulauan daratan, perkotaan dengan pedesaan. Sekarang ini bisa kita lihat bagaimana panjang jalan kita. Jalan yang ada sekarang ini hampir baru sekitar 70% yang rasio kemantapannya itu 100%, yang memiliki rasio kemantapan. Belum lagi listrik. Listrik kita itu baru sekitar 70-80% yang memenuhi rasio elektrifikasi.
Kemudian yang terakhir dari saya soal tata pemerintahan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena inilah yang akan menyelenggarakan visi dan misi ini. Nah, kita akan memulai dengan mencoba untuk memperbaiki tata pemerintahan ini dengan membangun sistem yang bagus. Yang saya kira tidak ada lagi kolusi, nepotisme, semua orang kita berikan kesempatan yang sama untuk menduduki pejabat atau untuk menjadi pejabat eselon. Bukan karena tim sukses, bukan karena siapa atau faktor-faktor kedekatan. Saya kira ini belum lagi sejumlah insentif yang akan kita berikan. Saya kira nanti akan kita di pendalaman materi akan kami berikan. Selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan bahwa ada visi yang ketiga di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan tentunya ada seperti bantuan fasilitas rehabilitasi rumah ibadah, terus ada bantuan imam masjid, ada untuk marbot, ada untuk penghafal Quran, hafiz Quran. Dan ini sebenarnya yang bisa dilakukan bagaimana supaya masyarakat ini bisa lebih religius di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, persoalan perikanan, pertanian, dan memang harus digenjot karena Kepulauan Selayar ini luasnya itu 10.000 meter bujur sangkar. Sementara daratnya itu hanya 1.300. Oleh karena itu penekanannya adalah di perikanan. Di perikanan itu tentunya dengan kebijakan anggaran yang di-push di perikanan, maka banyak sumber daya alam kita yang kita bisa gali dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan yang terdiri 140.000 penduduk dengan pulau sekitar 130 pulau dengan didiami oleh sekitar 25 pulau yang di masyarakat Kepulauan Selayar. Saya kira sampai waktu. Baik. Paslon 2 telah menyampaikan visi misinya. Lalu kemudian kita bergeser ke paslon nomor 3. Sebelum paslon nomor 3 menyampaikan visi misinya, saya berikan dulu kesempatan kepada pendukung paslon nomor 3 untuk menyampaikan yel-yelnya. Silakan. Baik, luar biasa. Ya, oke. Saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menyampaikan visi misi. Ya. Sebentar dulu ya monitornya ya, monitor waktu, kembalikan dulu ke 5 menit. Oke. Baik. 5 menit waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena masih sempat kita diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan beserta jajaran. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, bapak-bapak panelis yang saya hormati dan moderator, serta rekan-rekan atau kakanda saya calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selayar, serta masyarakat Kabupaten Selayar dimanapun yang menyaksikan acara ini. Adapun visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Selayar yang sejahtera, unggul, nyaman, agamis, dan berkelanjutan. Misi kami satu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Yang ketiga, mewujudkan infrastruktur dan kawasan permukiman yang nyaman dan berbasis lingkungan. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Yang kelima, memperkuat kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.
Yang keenam, mengimplementasikan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, membangun keunggulan kompetitif daerah melalui penerapan teknologi dan inovasi. Rumusan visi dan misi kami ini kami buat berdasarkan hasil pengamatan kami, selama kami berkunjung ke 11 kecamatan di Kabupaten Selayar dan 81 desa, 7 kelurahan, 315 dusun yang ada tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, untuk mewujudkan Kabupaten Selayar yang sejahtera, unggul, nyaman, agamis dan berkelanjutan, kami mempunyai program aksi. Yang pertama, di bidang pendidikan, bantuan seragam sekolah SD mulai sampai SMA, mensupport kegiatan ekstrakurikuler bagi sekolah tingkat SMA, bantuan biaya pendidikan siswa berprestasi ke jenjang pendidikan lebih tinggi sekolah kedinasan, bantuan biaya masuk perguruan tinggi mahasiswa bebas buta aksara dan huruf hijaiyah, bantuan asrama mahasiswa. Kami akan membangun asrama mahasiswa di 11 kecamatan. Bantuan 500.000 per bulan untuk mahasiswa yang kurang mampu, bantuan transportasi pendidikan, tunjangan makan minum untuk tenaga pendidik, kesehatan. Di bagian kesehatan itu, insya Allah biaya pengobatan gratis, rumah singgah keluarga pasien di sekitar rumah sakit umum daerah, inovasi alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas, menggratiskan obat dan tidak terkoper oleh BPJS Kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan cepat. Mungkin bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Kalau program aksi terlalu panjang, kalau kita ini satu-satu habis waktu. Jadi singkatnya bahwa tujuan kepemimpinan tasarruful imam al-rayyati menutum bil maslahat. Ujung-ujungnya kepemimpinan adalah kemaslahatan masyarakat luas. Dijabarkan dalam program-program dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pendidikan salah satunya bagaimana kita mewujudkan pendidikan secara merata, bukan saja yang memiliki akses kepada keuangan, tapi masyarakat yang ekonomi lemah juga mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian dari sisi kesehatan, bagaimana kita menerapkan penerapan teknologi dalam berbagai program, sehingga dari sisi dari desa-desa bisa terakses lebih cepat dan lebih tepat guna terhadap akses kesehatan. Ya, waktu telah selesai. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya paslon nomor 3 menyampaikan visi misinya, maka segmen pertama ini telah selesai. Kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampur kanji. Jika sudah mendapat kursi, janganlah lupa semua janji. Ya.